warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran ekonomi kelas 11. Para siswa yang Bapak banggakan, kali ini kita akan membahas soal ekonomi kelas 11. Latihan soal ekonomi kelas 11 yang kemarin sudah kalian kerjakan. KD 3.1 mendeskripsikan konsep pendapatan nasional dan penghitungan pendapatan nasional. Baik, sekalian kita mulai soal yang pertama kemarin, yaitu tingkat pendapatan penduduk suatu negara dapat dilihat dari titik-titik. Nah, ini kita bisa analisa. Jawabannya adalah karena di sini tingkat pendapatan penduduk, sehingga kalau kita jawab GNP, ini adalah Gross National Product atau produksi nasional kotor. Nah, berarti belum menunjukkan tingkat pendapatan penduduk. Dan yang kedua, Net National Product, produksi nasional bersih. Ini juga sama, belum kepada tingkat pendapatan penduduk. Baru pendapatan nasional bersih, produk nasional bersih. Kemudian yang ke C, Gross Domestic Product, produksi domestik gross kotor. Ini juga masih pendapatan nasional. Kemudian kalau yang D, pendapatan per kapita, itu adalah pendapatan rata-rata penduduk. Nah, ini yang paling tepat. Karena pendapatan penduduk adalah pendapatan per kapita. Sedangkan yang E, NNI, Net National Income, pendapatan nasional bersih. Nah, ini pendapatan nasional, bukan pendapatan penduduk. Yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua sekarang. Pendapatan nasional dapat dihitung dari sisi penerimaan, pengeluaran, maupun sisi produksi. Sekarang pertanyaannya, pendapatan nasional dari sisi produksi merupakan, ingat, pendapatan nasional dihitung dari sisi produksinya. Nah, penjumlahan seluruh upah yang diterima setiap orang yang turut dalam proses produksi. Bukan, ini kan penjumlahan seluruh upah. B, besarnya seluruh uang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa di seluruh negara. Ini uang yang untuk menghasilkan barang dan jasa, bukan. Besarnya barang dan jasa yang dihasilkan seluruh penduduk suatu negara. Nah, ini besarnya barang dan jasa yang dihasilkan seluruh penduduk suatu negara. Nah, ini pendekatan atau pendapatan nasional dari sisi produksi. Produksi itu kan barang dan jasa. Yang D, jumlah orang yang terlibat dalam menghasilkan barang dan jasa. Bukan. Besarnya pendapatan seluruh penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa. Besarnya pendapatan seluruh penduduk. Bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke ya. Lanjut. Yang nomor 3. Dari sisi penerimaan, menentukan pendapatan nasional harus dilihat sebagai penjumlahan seluruh nasional atas titik-titik.
Ini sama, menghitung pendapatan nasional dari sisi penerimaan. Apa saja yang dihitung? Pertama, A. Barang dan jasa yang dihasilkan. Bukan. Ini untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ya, bisa. Harga barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ini juga sama. Harga barang dan jasa ya, yang dihasilkan. Jumlahnya berapa? Itu produksi. C. Upah setiap orang yang terlibat dalam proses produksi. Nah, apakah pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pendapatan itu hanya upah? Bukan. Ya. D. Faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi yang digunakan, faktor produksinya benar, hanya yang digunakan. Bukan. Ya. Yang E. Harga faktor produksi yang digunakan. Nah, ini artinya jasa atau faktor produksi yang digunakan berapa nilainya. Nah, ini adalah pendapatan, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, kemudian sumber daya modal, sama keahlian. Nah, sehingga kalau menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau dari sisi penerimaan, itu nanti bisa dikatakan penerimaan dari faktor-faktor produksi, balas jasa faktor-faktor produksi. Balas jasa dari faktor-faktor produksi apa saja? Sumber daya manusia, ya, menerima upah. Dalam satu negara berapa orang yang menerima upah, berapa besarnya, itu pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, faktor sumber daya alam, atau kalau dalam rumus pendapatan nasional, ya, rent atau sewa. Tanah itu disewakan, kemudian berapa pendapatan sewa, ya, berapa pendapatan sewanya, dihitung. Kemudian yang ketiga, modal, itu berarti bisa mendapatkan bunga modal. Nah, itu berapa modal yang diberikan sehingga orang tersebut mendapatkan penghasilan dari jasa modal tersebut. Jadi balas jasa faktor produksi. Yang terakhir keahlian, itu profit, bisa dikatakan bahwa seseorang mempunyai penghasilan dari laba melaksanakan atau produksi barang. Nah, laba tersebut merupakan penerimaan seseorang yang dihitung dalam pendapatan nasional, balas jasa daripada keahlian atau laba dari usaha mereka. Nah, sehingga bisa dikatakan dalam perhitungan dari sisi penerimaan, ya, adalah gaji atau upah, ya. Kemudian kedua, rent atau pendapatan sewa. Yang ketiga, jasa modal, pendapatan jasa modal, bunga modal. Yang keempat, pendapatan laba, profit. Itulah faktor harga, faktor-faktor produksi. Sehingga yang ketiga itu jawabannya yang E. Baik, lanjut. Yang keempat. Ya. Soal nomor 4, cermati kembali bagaimana pemahaman Anda tentang konsep gross national product. Gross kotor, nasional itu
nasional warga negara Indonesia produksi barang dan jasa. Sedangkan gross domestic product, gross kotor, domestik itu di dalam wilayah dalam negeri, produk adalah produksi barang atau jasa. Atau di sini sama dengan GDP sama GNP itu sama dengan PNB, di sini PDB ya. Kemudian pertanyaannya, hal yang membedakan gross national product dan gross domestic product adalah diperhitungkannya salah satu unsur, yaitu apa yang membedakan ini? Nah, kalau dari istilah saja di sini atau dari singkatannya ya, N sama D bedanya kan. D-nya itu domestik. Nah, kalau domestik itu artinya adalah wilayah di Indonesia, wilayah dalam negeri, domestik ya. Jadi produksi domestik kotor. Nah, jadi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, wilayah Indonesia kotor. Sedangkan ini GNP produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ada di dalam negeri dan di luar negeri tanpa warga negara asing. Gross kotor. Nah, kemudian GDP itu kalau di dalam negeri, domestik dalam negeri itu kan ada warga negara asing, ya kan? Nah, sehingga di wilayah Indonesia itu ada warga negara asing yang menghasilkan produksi barang atau jasa. Nah, sekarang bedanya apa? Dijawab di sini. Pembayaran transfer bukan, penjualan produksi ke luar negeri bukan, ya. Besarnya investasi dari luar negeri. Nah, ini bisa jadi yang membedakan diperhitungkannya salah satu unsur ini adalah gross domestic product itu tergantung juga akan mempengaruhi besarnya gross domestic product itu besarnya investasi dari luar negeri. Pajak bagi perusahaan asing, tidak. Gaji atau upah bagi tenaga asing, tidak. Karena produksi itu dipengaruhi pasti dengan investasi. Nah, kalau investasi di Indonesia dari luar negeri besar, investasi dari luar negeri besar, maka ini akan besar juga hasil produksi kotornya ya. Karena kalau GDP diperhitungkan. Nah, ini hal yang membedakan gross national product dan gross domestic product adalah diperhitungkannya salah satu unsur. Ya, baik, lanjut. Soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini. Nah, sekarang konsep perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan atas penyusutan, depresiasi, penggunaan barang-barang modal dilakukan pada saat menghitung besarnya. Nah, ini sebenarnya secara urut ya, perhitungannya ini dengan rumus seperti ini. Ini berurutan. Ini karena masing-masing mempunyai perhitungannya. Berapa menghitung NNP itu bagaimana? Harus tahu. NNI bagaimana? Harus tahu NNP. PI bagaimana menghitungnya? Harus tahu NNI. PI nanti ada lagi satu lagi DI atau disposable income. Nah, kalau menghitung penyusutan depresiasi menggunakan barang-barang modal dilakukan pada saat menghitung besarnya titik-titik, yaitu jawabannya yang net national product.
Nah, sekarang begini. Kalau gross national product itu adalah produksi nasional yang dihasilkan kotor ya. Ini yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri tanpa warga negara asing. Kemudian kalau GDP itu gross domestic product atau produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah negara Indonesia kotor. Ya. Wilayah negara Indonesia siapa? Warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan termasuk warga negara asing yang ada di dalam negeri. Ya, itu dihitung. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan besarnya net national product, kalau di sini kan masih gross, itu kotor. Kalau ini sudah net. Produksi nasional bersih, bagaimana? Yaitu GDP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Nah, GDP kurangi depresiasi itu net national product. Sehingga jawabannya di sini adalah yang C. Nah, nanti Anda lihat kembali konsep perhitungan dari mulai GNP sampai dengan DI ya. Nanti urutannya seperti ini. Kalau pendapatan nasional masih kotor, bagaimana bersihnya? Dikurangi depresiasi. Ya, sama dengan net national product atau bersih ya, pendapatan nasional bersih. Kemudian kalau produksi nasional yang bersih mau dihitung net national income, nah ini udah kalau ini produksi, kalau ini income atau pendapatan nasional bersih, bagaimana rumusnya? NNP ya, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, kalau ini dikurangi pajak tidak langsung, maka NNP ya, itu untuk mencari NNP, net national income. Nah, bukan produk lagi ya, income, pendapatan nasional bersih. Nah, kemudian P ini personal income. Kalau ini pendapatan nasional bersih, kalau dijadikan PI atau pendapatan personal, pendapatan perseorangan, bagaimana? NNI dikurangi ada beberapa iuran jaminan sosial, dikurangi iuran asuransi, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseorangan, ditambah transfer payment, itu adalah PI. Nah, nanti ada lagi satu adalah DI, disposable income. Disposable income atau DI sama dengan bisa dicari dengan PI, personal income, dikurangi pajak langsung. Itu DI. Nah, DI inilah adalah angka yang menunjukkan besarnya pendapatan perseorangan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, ini semakin besar DI-nya nanti negara tersebut perekonomian semakin bagus ya. Ini konsep perhitungan pendapatan nasional dari GNP atau GDP sampai dengan ke DI. Nah, itu lanjut yang berikutnya soal nomor 6. Yang dimaksud dengan transfer payment dalam perhitungan pendapatan nasional adalah
pendapatan yang diterima oleh nah, transfer payment ini merupakan balas jasa faktor produksi, ya, balas jasa faktor produksi. Nah, sehingga jawabannya tenaga asing yang dipekerjakan di dalam negeri bukan, orang yang tidak terlibat dalam proses produksi bukan, bank asing yang mendanai investasi dalam negeri bukan, pemilik faktor produksi. Nah, ini transfer payment. Pemerintah sebagai pembayar pajak bukan. Nah, yang dimaksud dengan transfer payment adalah balas jasa faktor-faktor produksi yang diterima oleh dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Itu faktor-faktor produksi. Lanjut, nomor 7. Amati pernyataan berikut ini. Pernyataan yang bukan tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah. Ingat, ini yang bukan pernyataan yang bukan, ya. Hati-hati, bukan tujuan. A. Menelaah struktur perekonomian nasional, membandingkan kondisi perekonomian dari waktu ke waktu. Ya, benar. Ini struktur ekonomi, benar. Kita bisa tahu. Membandingkan tingkat perekonomian antar negara. Iya, benar. Setiap negara dihitung nanti PDB. Merumuskan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Benar. Membandingkan manfaat bantuan luar negeri. Nah, kok manfaat bantuan luar negeri? Negeri, ya? Bukan. Ini jawabannya. Kan yang bukan tujuan dan manfaat. Membandingkan manfaat bantuan luar negeri. Salah. Ya, ini salah. Baik. Itu sudah. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, ini disposable income dihitung dengan cara mengurangi personal income dengan, ayo tadi sudah, ya, sudah kita bahas di soal sebelumnya dari GNP, NNP, NNI, PI, DI. Nah, tadi belum ada DI. Nah, sekarang dipertanyakan DI itu. Disposable income adalah PI dikurangi atau personal income dikurangi pajak perseorangan atau pajak langsung. Ya. Tabungan bukan, bunga modal bukan, transfer payment bukan, sewa tanah bukan. Nah, ini yang paling tepat. Pajak perseorangan itu pajak langsung. Pajak langsung. Jadi seseorang atau disposable income mempunyai pendapatan itu, seseorang mempunyai pendapatan bahwa disposable income itu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Sehingga PI, personal income, dikurangi pajak dulu, bayar pajak langsung dulu. Ya, itu jawabannya. Pajak langsung. Perseorangan. Yang nomor 9, cermati kembali pemahaman Anda tentang beberapa konsep pendapatan nasional. Disposable income digunakan untuk menghitung pendapatan dan pajak langsung, pajak dan investasi, modal dan investasi, konsumsi dan tabungan, konsumsi dan modal. Nah, yang tadi yaitu menghitung pendapatan dan pajak. Karena dari PI, personal income, pendapatan perseorangan. Sedangkan DI, disposable income, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Maka PI dikurangi pajak langsung. Ya, jelas, ya? Lanjut. 10. Dalam menghitung pendapatan per kapita yang dijadikan pembagi penyebut terhadap pendapatan nasional adalah jumlah penduduk pada tengah tahun, jumlah penduduk pada akhir tahun. Nah, ini. Jawabannya jumlah penduduk pada akhir tahun.
Nah, kalau jumlah penduduk pada tengah tahun, nanti masih ada ya mungkin angka kelahiran dan kematian nanti jumlah penduduknya kan bertambah atau berkurang. Tapi kalau di akhir tahun tersebut GNP-nya juga berapa dibagi jumlah penduduk. Itu pendapatan per kapita. Jumlah angkatan kerja bukan, jumlah tenaga kerja bukan, jumlah penduduk yang berpenghasilan bukan. Karena rata-rata penduduk itu ya semua yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Lanjut nomor 11. Apabila pendapatan nasional suatu negara bertambah lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduk, hal ini menunjukkan pendapatan negara bertambah lebih besar atau GNP-nya lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduknya pertambahannya lebih kecil. Hal ini menunjukkan, ini konsep pendapatan per kapita ya. Tingkat kesejahteraan penduduk menurun, pertambahan penduduk lambat, pendapatan per kapitanya meningkat. Nah, ya kan? Yang C, pendapatan per kapitanya. Karena konsep pendapatan per kapita, GNP, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kalau pendapatan nasional bertambah lebih besar, angka pembilangnya lebih besar, sedangkan tambahannya angka penyebutnya lebih kecil, maka akan meningkatkan hasil pendapatan. Jadi pendapatan per kapita menurun, tidak. Kemudian yang E, terjadi keseimbangan pendapatan masyarakat. Bukan. Karena yang atas bilang yang lebih besar. Baik. Sekarang yang nomor 12. Nah, ini konsep menghitung pendapatan nasional ya. Melalui pendekatan pengeluaran, besarnya pendapatan nasional suatu negara secara matematis dapat dihitung. Yang mana ini? Pendekatan pengeluaran. Yang ini ya. Yaitu pendapatan nasional dihitung, pengeluaran konsumen, ini consumption, investasi pengeluaran produsen, government expenditure itu pengeluaran pemerintah, ekspor kurangi impor. Nah, ini pendekatan pengeluaran. Baik ya. Ini hanya penerapan rumus, kalian pahami. Kemudian yang ke nomor 13. Nah, kalau nomor 13 melalui pendekatan pendapatan besarnya pendapatan nasional suatu negara secara matematis dapat dihitung yang C. Ini pendekatan pendapatan atau penerimaan. Warga negara Indonesia penerimaannya apa saja? Rent, pendapatan sewa, yang mempunyai tanah disewakan, mempunyai pendapatan dalam 1 tahun, dijumlahkan, ditambahkan dengan wage, gaji, ya, pendapatan gaji upah. Semua seluruh warga negara Indonesia, ditambahkan interest, bunga modal, orang yang mempunyai modal kemudian mendapatkan jasa modal, interest namanya. P, profit, ditambahkan laba, orang yang mempunyai laba, yang menerima laba dalam 1 tahun berapa dijumlahkan. Inilah konsep pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Yang lanjut ke soal 14. Melalui pendekatan produksi, besarnya pendapatan nasional suatu negara secara matematis dapat dihitung. Ini rumusnya ini. Ya. Pengeluaran, kalau ini penerimaan, kalau ini produksi. Artinya harga kali kuantitas produksi apa? 1. Ya. Jadi semua barang dan jasa dijumlah. Barang dan jasa dijumlah. Harganya berapa? Kalikan jumlah barangnya berapa. Tambah semua sampai kepada PN. Ya. Mungkin
produksi manufaktur, produksi pertanian, produksi pertambangan, itu nilainya berapa di dalam produksi dalam waktu 1 tahunnya dengan harga pasar jumlahkan. Itulah pendekatan produksi. Ya. Terus lanjut yang ke 15. Nah, ini menghitung. Ini sudah rumus tadi sudah dipahami ya. Kemudian menghitung. Kalau menghitung, jika soalnya perhatikan data sebagai berikut dalam triliun ya. Investasi, konsumsi, ekspor, pengeluaran pemerintah, impor, penyusutan, jumlah penduduk 200 juta jiwa. Pertanyaannya, jika pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran, maka besarnya pendapatan nasional yaitu, nah kalau pendekatan pengeluaran tadi rumusnya menggunakan pengeluaran konsumsi ini ditambah ya, kemudian pengeluaran produsen itu investasi ya, ditambah kemudian pengeluaran pemerintah ditambah kemudian ekspor ya, kurangi impor. Nah, ekspor dikurangi impor. Ini dijumlahkan. Misal kalau untuk ininya adalah berarti 150.000 ditambah 200.000 tambah lagi berapa? 165.000 ditambah ekspor ya 185.000 kurangi impor 50.000 dengan ya 650 jawabannya ya B. Nah nanti silahkan dicek kembali untuk latihan di rumah bahwa menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, kurangi impor. Oke, ya. Lanjut nomor 16 sekarang. Diketahui dalam rupiah ya. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya personal income yaitu ini personal income berarti PI ya. PI maka bisa dihitung karena di sini adalah GNP ya. GNP yang diketahui maka 480.000 kurangi dulu penyusutan 30.000 kemudian inilah NNP ya, GNP kurangi penyusutan NNP yang ditanyakan PI NNI NNP kurangi pajak tidak langsung 25.000 ya kan 25.000. Nah ini baru NNI sedangkan PI adalah NNI dikurangi ya dana pensiun ya kan kemudian iuran sosial dikurangi laba ditahan tapi ditambah transfer payment sedangkan pengurangnya di sini tidak ada datanya maka NNI ditambah transfer payment
ya, ditambah 10 sama dengan. Nah, ini jawabannya. Seharusnya dalam soal harus ada yang dikurangi NI dikurangi, laba ditahan, ya, dana pensiun, iuran dana sosial, dan sebagainya. Tapi di sini tidak ada datanya, yang ada adalah transfer payment, sedangkan transfer payment itu sebagai penambahan atau plus. Kita jawabannya yang C. Yang C. Nah, ini jawabannya. Itu ya. Baik, itu nomor 16. Lanjut. Yang nomor 17. Perhatikan komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan di bawah ini. Ya, ini ya datanya. Kemudian besaran pendapatan nasional jika menggunakan metode pendekatan pendapatan itu. Nah, kita hitung. Nah, kalau metode kalau metode pendekatan pendapatan, maka yaitu pendapatan upah atau gaji, ya kan? Pendapatan sewa, kemudian pendapatan bunga modal sama laba. Nah, pendapatan labanya. Nah, datanya di sini tidak ada. Pendapatan sewa, bunga modal, upah gaji. Oh, ini nih keuntungan ya, keuntungan perusahaan. Boleh sehingga ditambahkan saja pendapatan sewa misalnya 350 ya, ribu ditambah pendapatan gaji 5.004.500 ya, ditambah lagi pendapatan bunga modal 48.000 ditambah lagi keuntungan perusahaan profit 750 sama dengan 6.584.500. Ya, jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E. Nah, komponennya adalah pendapatan sewa, kemudian pendapatan gaji, upah, kemudian bunga modal ditambahkan, kemudian keuntungan perusahaan atau profit. Ya, jawabannya yang E. Baik, itu yang soal nomor 17. Kemudian kita lanjut nomor 18. Besarnya disposable income. Yang bersama tadi hanya ini. Nah, ini data-datanya lebih lengkap ya. Maka bisa dicari kita dari GNP ya. GNP kemudian nah, untuk strategi trik penyelesaian soalnya ini dari GNP 1.450 kurangi langsung saja penyusutan ada enggak ya, ada 150 penyusutannya. Kurangi lagi pajak tidak langsung ini 60 dikurangi lagi pajak tidak langsung ya kan
ada laba ditahan. Nah, ini NNI untuk menjadi PI itu laba dikurangi NNI dikurangi laba ditahan 200, ya, kurangi lagi. Nah, ini ada asuransi sosial sebagai pengurang 40. Kurangi lagi kalau ada. Ada lagi nggak? Oh, tidak ada. Ya, laba ditahan sama asuransi sosial sebagai pengurang. Sehingga ditambah ini transfer payment 160. Kemudian menjadi DI. Ini sudah PI, berarti dikurangi pajak langsung 260. Terakhir PI dikurangi pajak langsung 260. Oke, hasilnya 900. Jawabannya yang A. Yang A. Nah, jadi konsepnya adalah GNP, ya, warga negara Indonesia, pendapatan dalam negeri warga negara Indonesia dan luar negeri dikurangi penyusutan, ini dikurangi pajak tidak langsung, ini dikurangi laba ditahan, dikurangi asuransi sosial, ditambah transfer payment. Nah, ini yang hanya sebagai penambah atau plusnya. Terakhir dikurangi pajak langsung, itulah DI. Baik, jawabannya yang A. Lanjut. Soal 19. Diketahui dalam rupiah besarnya PI, personal income. Nah, tadi sudah. NP kurangi penyusutan, kurangi pajak tidak langsung. PI itu transfer payment bisa, tapi pajak langsungnya tidak dipakai. Nah, ya, karena pajak langsung itu untuk menghitung DI. Coba kita hitung. 480.000 kurangi penyusutan 30.000, ya, kurangi pajak tidak langsung 25.000, ya, karena transfer payment itu penambah ditambah 10.000, ya, pajak langsungnya tidak dipakai karena menghitung DI gitu ya. Ini sampai hanya dengan 435 sama. Tadi kayaknya soalnya juga sama. Ini hasilnya, yaitu jawabannya yang C. Baik, kita lanjut yang soal terakhir. Nah, ini konsep tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari beberapa negara terlihat sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, urutan negara yang punya pendapatan per kapita dari yang tertinggi adalah. Nah, ini kalian harus tahu bahwa pendapatan per kapita itu adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, sehingga ini dihitung saja. Indonesia pendapatan nasional berapa, jumlah penduduknya berapa, dibaginya berapa, itulah income per kapita, pendapatan per kapita. Kalau kita coba di sini ya, misalnya Indonesia 120 juta dibagi 210 juta. Nah, sama dengan 0,7 sekian ya. 0,57. Maaf ya, 0,57. Nanti berikutnya juga dihitung ya, pendapatan nasional berapa, jumlah penduduknya berapa. Ini
ilustrasinya mungkin pendapatan nasional dalam triliun atau dalam dalam miliar dan sebagainya, sehingga ini 0,57 kan tidak ada 0,57 rupiah. Ya, masa pendapatan per kapitanya sekian rupiah. Nanti hitung semua, itu yang paling besar yang mana, itulah pendapatan per kapita yang besar. Maka jawabannya kalau di sini ini besar nih kan, 40.000 dibagi 15. Nah ya, 40 bagi 15 saja. Kan? Bagi 15. Ini yang terbesar. 2,66. Nah, Brunei Darussalam, ya kan? Yang kedua Malaysia, ya kan? Ini sama Malaysia. Sekarang bandingkan Indonesia dengan mana? Dengan Filipina. Tadi Indonesia 0,57. Filipina berapa? Ya, lihat 90 dibagi 120. 120 dengan 0,75. Masih besar Filipina. Sehingga jawabannya yang C. Ya. Jawabannya yang C. Kalau Indonesia 0,57. Ya. Nah, jelas nih. Brunei Darussalam besar, paling besar pendapatan per kapitanya. Malaysia di bawahnya, Filipina di bawahnya, nomor 3, Indonesia. Ini dihitung ya. Soal tersebut jawabannya adalah yang C. Baik, para siswa sekalian, demikian dalam pembahasan soal kita pada KD 3.1 konsep pendapatan nasional dan cara perhitungannya. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal yang lain dalam kesempatan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.